Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelumnya perkenalkan saya Rizky Setiawan, mahasiswa program studi fisika dari Universitas Airlangga dengan NIM 18222210003. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan salah satu tugas untuk UTS atau ujian tengah semester, tapi dalam mata kuliah Fisika Komputasi 2 Praktikum. Jadi ini lebih tepatnya disebut ujian tengah praktikum. Nah, jadi selanjutnya saya akan mengerjakan beberapa soal yang telah diberikan Bapak Bapak Sugianto Sulistiono untuk UTP dan akan saya tampilkan untuk petunjuknya terlebih dahulu. Nah, mungkin langsung saja ini di share di WA. Untuk petunjuknya yakni merekam video yang sudah saya lakukan. Selanjutnya semua rekaman diupload di YouTube, jauh dari tempat Mixword kosong, kemudian membuat coding. Nah, ini untuk membangkitkan bilangan antara 1 sampai 20. Oke, akan kita lakukan. Kita akan membuat sebentar, mana VS Code. Oh, ini. Kita akan membuat program untuk membangkitkan angka atau memilih angka antara 1 sampai 20. Di sini untuk ada update sebentar. Kita kasih nama apa ya? Bilangan random saja. Di sini saya menggunakan library random. Jadi kita mengimport dulu, import random. Ya, kemudian setelah kita import, kita langsung aja buat seperti ini. Hmm, bilangan. Nah, kita kan ini cari bilangan random ya. Ya, jadi kita kasih nama aja bilangan random. Random. Nah, bilangan random, randomnya itu apa? Kita pakai fungsi dari library random ini yakni, sorry, random.random dari 1 sampai 20, ya kan? Jadi kan perintahnya kan untuk dari antara 1 sampai 20 ya. Oke, dari 1 sampai 20. Jadi kita di sini tuh sesuai dan akan kita print untuk menampilkan angkanya. Hmm, hmm, taruh di bawahnya aja biar biar kelihatan nantinya. Hmm, hmm. Nah, oke. Tes tes suara saya masukkan. Oke. Nah, selanjutnya akan kita jalankan untuk melihat bilangan random berapa yang saya dapatkan. Bentar, mungkin saya atur dulu posisinya. Kita run, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita dapat angka 4. Jadi kita akan mengerjakan soal nomor 4. Nah, sebentar. Kita lihat dulu di soal. Soal nomor 4. Soal tentang apa? Hmm, soal nomor 4. Nah ini. Kasus pengisian baterai. Nah, jelaskan bagaimana laju pengisian baterai berubah seiring waktu saat kapasitas mendekati penuh. Kemudian merumuskan persamaan diferensial akan menggambarkan perubahan kapasitas baterai saat diisi dan membuat program Python untuk mensimulasikan pengisian baterai menggunakan metode Runge-Kutta-Orde 4. Oke, sebelumnya untuk yang A dulu ya, menjelaskan bagaimana laju pengisian baterai berubah seiring waktu saat kapasitas mendekati penuh. Ini bisa kita dekati karena jika kita melihat
baterai itu kan untuk menyimpan energi ya. Menyimpan energi berarti dia kan menjaga agar elektron-elektron itu agar tetap di posisinya. Kita dapat menggunakan pendekatan dari pengisian kapasitor. Dan kita bisa menggunakan persamaan itu. Oke, jadi kita buka dulu di Miss Word-nya. Di Miss Word ya, sesuai dengan perintah kan. Dari Microsoft Word dari kondisi kosong. Nah, that- is it true? Oke, I think it's true. Oke, misal dari kondisi kosong, mungkin kita copy dulu ya soalnya ya. Kasus pengisian baterai ini. Kita tulis saja mendingan. Hmm, Ini yang A ya. Hmm, Terus bagaimana laju pengisian baterai berubah seiring waktu saat kapasitas oke. Laju pengisian baterai berubah seiring waktu. Hmm, Yes. Kemudian yang kedua, yakni rumuskan persamaan diferensial. Diferensial yang menggambarkan perubahan kapasitas baterai. Menggambarkan perubahan kapasitas baterai saat diisi satu. Kemudian membuat program Python. Oke. Nah, jadi mungkin sedikit informasi dulu di awal. Mengapa kok kita harus menggunakan metode Runge-Kutta? Karena untuk persamaan diferensialnya nanti itu akan pakai kalau nggak salah itu persamaan diferensial order 4 dari persamaan RLC yang nanti akan kita turunkan untuk pengisian kapasitor. Jadi that's why kenapa kita menggunakan Runge-Kutta. Dan Runge-Kutta itu bebas kita bisa pakai order 1, 2, 3, 4. Cuma di sini dimintanya di Runge-Kutta order 4. Jadi oke, kita jalankan saja. Buatlah program Python. Nah, program Python apa itu tadi? Yang mensimulasikan pengisian baterai. Yang mensimulasikan pengisian baterai menggunakan Runge-Kutta 4. Nah, oke. Oh, bentar, wait. Kayaknya kita melupakan sesuatu. Kita pakai Times New Roman, ukuran 12, line spacing 1.5, and justify. Oke. Jadi baca jawaban. Hmm, sorry, pencet. Jadi gini, baterai, baterai itu kan dia itu secara tidak langsung itu merupakan sebuah kapasitor besar, kapasitor raksasa. Nah, jadi kita bisa menulisnya. Hmm, Bentar, saya tulis baterai.
adalah salah satu perangkat elektronik yang menyimpan cadangan energi di dalamnya. Oke. Nah, jangan lupakan jika perangkat elektron tersebut dapat menghasilkan energi atau bisa membuat elektron tersebut bergerak karena arus listrik kan secara tidak langsung kan didefinisikan itu sama dengan V per T atau banyaknya muatan kalem atau banyaknya elektron yang melaju per satuan waktu. Nah, bagaimana elektron-elektron tersebut dapat berjalan atau dapat melaju tentu didorong oleh sebuah potensial. Jadi kuncinya, jika ada potensial, maka arus bisa muncul. Tapi masalahnya, kenapa baterai tersebut itu bisa habis? Kenapa sebuah baterai itu bisa habis? Ya tentu karena potensialnya sudah tidak ada lagi. Jadi, nah gini, eh, jadi karena sifat dari baterai adalah menyimpan energi, berarti secara tidak langsung dia mempertahankan potensial atau ya menyimpan potensialnya itu tadi, menjaga elektron tetap di satu sisi dan di sisi lainnya itu kosong. Jika kita menggunakan analogi dari kapasitor ya kan karena kan gini, baterai itu bisa dibilang seperti kapasitor besar ya. Cuma bedanya kalau kapasitor mungkin cuma berapa farad gitu ya. Kalau baterai kan besar sekali sampai ya kita bisa mencharge HP bahkan mungkin laptop. Oke. Hmm, benar. Apabila kita menggunakan, nah, kenapa kita menggunakan pendekatan kapasitor? Karena kalau kita menggunakan dari pengisian baterainya langsung, itu ribet sekali di dalamnya. Ada apa ini baterai kan biasanya mereka menggunakan kimia ya seperti litium, litium polimer, litium ion. Nah, itu akan kita harus menganalisa bagaimana reaksi-reaksi kimia di dalamnya. Sedangkan jika kita menggunakan pendekatan kapasitor akan lebih sederhana. Dan dari cara kerjanya pun juga mirip. Jadi kita menggunakan pendekatan kapasitor. Oke, apabila kita menggunakan pendekatan eh, kapasitor, maka baterai tersebut dapat kita anggap sebagai kapasitor besar. Ya, dengan kapasitas ya, ya, kapasitas yang besar, kapasitas besar gitu. Oke, lalu hmm, bagaimana untuk persamaannya? Nah, persamaannya kan diminta di kedua ya. Oke, jadi kita jelaskan dulu saja secara naratif ya. Oh, sorry, lupa. Ini jawabannya kan. Oke, kapasitor besar. Hmm. Pada awal pengisian, kan? Hmm, arus listrik dapat mengalir dalam gini. Ya, jadi arus arus listrik dapat mengalir dalam jumlah dalam dalam nilai arus yang besar. Nah, kemudian kemudian seiring dengan semakin penuhnya, sorry, semakin penuhnya kapasitas baterai tersebut terisi, maka tegangan seperti yang saya katakan tadi
bahwa kunci dari mengalirnya suatu arus, ya salah satunya, enggak satu-satunya kunci, itu adalah tegangan. Jadi baterai, bagaimana caranya? Dia dapat menciptakan suatu tegangan yang nantinya jika ia di discharge dan kita gunakan untuk mencharge perangkat lain, dia dapat mendorong elektron di dalam perangkat tersebut dan menciptakan ya energi lah, daya atau biasanya kita kalau di HP atau di apa gitu kan ya kita untuk ngecas dapat berapa persen gitu lah ya. Tegangan yang terisi tegangan yang ada pada baterai akan semakin tinggi seiring dengan penuhnya kapasitas baterai dan arus yang dapat mengalir akan semakin kecil. Oke, untuk arus yang mengalir pada pengisian baterai dapat di analog oh sorry dianalogikan semacam ini. Jadi saya itu ingin menganalogikan semacam eh, arus yang deras, air di sungai yang deras dilewatkan pada sebuah cekungan. Nah, jadi air tersebut kan awalnya seperti deras gitu, mengalir jus gitu. Berarti sebuah cekungan, dia akan secara tidak langsung teredam arusnya. Dan semakin lama airnya semakin kecil yang bisa memenuhi. Semacam air yang air eh, air deras yang mengisi suatu cekungan atau sumur. Bukan sumur potensial ya. Ini sumurnya ya sumur elektron, sumber elektron. Ya ini analogi aja. Kalau dia itu bisa dianalogikan seperti sumur gitu. Kemudian selanjutnya, oke, suaraku kedengaran kan? Ya harusnya kedengaran ya. Tes tes. Oke. Nah jadi, jadi setelah itu, dia kan disuruh menjelaskan kan, bagaimana laju pengisian baterai. Iya. Jadi, nah, hal ini akan menyebabkan hmm, kapasitas baterai akan lebih cepat naik waktu baterai kosong, namun akan melambat saat kapasitas baterai semakin penuh. Nah, mungkin ini agak terlihat agak sulit, tapi akan dijelaskan secara matematisnya. Oke, penjelasan secara matematis. Gini ya, oke, secara matematisnya gini. Bentar. Oke, jadi kalau misalnya kita punya suatu rangkaian, ternyata RLC, ya. Jadi ada resistor, ada kapasitor, ada induktor. Nah, kita harus mencari tahu dulu apa ini bagaimana caranya menentukan. Mungkin untuk hal itu kita bisa kita bisa berdiskusi dengan GPT. Oke, kita akan koordinasi dengan ChatGPT. ChatGPT.com. Oke. Nah, kita sapa dulu. Hai, sorry, sorry, sorry. Saya ingin berdiskusi tentang pengisian
kapasitor. Ya karena tadi kan kita memandang kalau misalnya baterai itu sebagai sebuah kapasitor ya. Oke, langsung aja kita tanya. Oke, tolong turunkan persamaan matematisnya untuk pengisian kapasitor dengan sangat detail. Tampilkan semua urutan dan stepnya dalam menurunkan persamaannya. Oke, nah jadi ini dari rangkaian RC ya. Oke. Mhm. Di sini nanti akan didapatkan ya R, DGdt ya kan. V. V itu apa? VCC atau tegangan. Di sini pakai arus RC ya. Nggak pakai induktor. Sorry tadi saya bilang pakai induktor. Pakai RC saja. Proses integrasinya kan ya bisa pakai batas ya sebenarnya. Oke, langsung kita tulis saja di Word-nya. Sorry sebentar. Equation, tapi saya bikin pakai latex. Oh, ini good. Oh, nggak bisa ya. Nah, itu minusnya itu seperti itu. Rumuskan persamaan diferensial ya. Jadi ya, bentar, jangan seperti ini. Ini aja. Jadi dari VCC, ya di sini mungkin aku nggak pakai final gitu ya. Pakai VCC aja langsung. Kan di sini juga ada untuk GL kan. Mana ini epsilon? Aduh, oke ada. Wait, sorry. Di sini kita pakai epsilon sama dengan, ya kan? Karena dia VCC kan. Hmm? VR atau tegangan dari eh, resistor ditambah dengan tegangan kapasitor. Nah, kita ingat jika dalam hukum Kirchhoff arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, arus yang keluar kan dia dimunculkan dalam arus arus tegangan, sorry ya tegangan. Ya tapi bisa Te- di tegangan ini dijumlahkan kan sama dengan arus yang muncul awal itu tadi. Karena tegangannya itu digunakan untuk tegangan resistor dan tegangan kapasitor. Ya, kita pakai aja. Berarti PR, oh jelek sekali. Pakai inilah. Mhm. Nah, ini. Oke. Veres, sorry. Bukan seperti ini. Resistor ditambah dengan tegangan kapasitor. Oke. Next. Nah, kita tahu kalau misalnya tegangan resistor itu arus dalam fungsi waktu ya, dan dalam fungsi waktu dikalikan dengan resistor dan resistansinya, ya kan? Ini kan hukum ohm. Hukum ohm itu sendiri yang udah kita kenal dari zaman SMA. Kemudian tegangan kapasitor kita dapat kalau misalnya chi per t, dan chi itu juga fungsi t, karena kita tahu kalau chi
itu sama dengan arus dikalikan waktu. Jadi ya dalam fungsi waktu juga. Nah, ini kan diturunkan kan, dg per dt kan. Nah, tuh. Ini bisa di dalam diferensial semua itu nanti. Oke, wait. Nah, di sini persamaan diferensialnya. Oke, digaret. Maka, sorry. Hmm, hukum Ohm dan kekangan kapasitansi serta definisi jika arus bentar. Maka kita akan mendapat yaitu tadi V0 kita sisipkan persamaan alah pokoknya itulah ini. Sorry salah. Nah, ini dia. Oh, kok sih? Kita pakai epsilon ya. Tapi epsilon ya nggak apa-apa lah epsilon aja. Epsilon aja dulu sama dengan sorry. Dia VCC kan? Nah, R ini kan yang arus tadi ya. R dikalikan sorry. R dikalikan nah ini pecahan umum. Dari mana umum? Oke, yang ini. Ke T. Arus kan dq per dt ya. Dq. Mhm, sorry, salah. Ditambah. Ditambah dengan apa tadi? Dengan ini. QT per C. Ya kan? QT per C. Nah, jadi sini tegangannya nggak dirubah ya. Dan kita pakai pendekatan lain. Coba diambil dari rangkaian RLC. Nah, dia bakal lebih kompleks. Tapi kita lihat dulu aja gimana wujud akhirnya nanti. Nah, itu loh. Dia jadi persamaan kuadrat kalau pakai L. Tambah. Terus, oh, sorry. PL. Hmm, pasti akan ada yang kuadrat.
terlalu ribet ya. Oke, kita pakai yang awal aja. Kita tidak usah mencantumkan induktor karena tanpa atau dengan induktor dia akan tetap berfungsi sebagai kapasitor. Tetap untuk pengisian daya. Ya, nggak bakal berubah fungsinya. Hmm, oke. Nah, kita akan langsung ke step yang ini. Dq per T ini kan tegangan kapasitor kan? Nah, tadi kan ada R-nya dipindah ke sini. Jadi ada RC. Oke. Wait. Kita selesaikan dulu yang ini. Sudah per Q dalam fungsi T per C. Oke, wait. Mhm. Dq per T. Oke, sisipkan equation. Nah, ini kita buat dalam bentuk sama juga. Macam ini aja kita copy. Oke, sama dengan. Sorry. Dq per T itu sama dengan P0 per R. Sama dengan I kan, sama ya. Ya, epsilon ya. Jadi kita pakai epsilon. Jangan dulu. Epsilon per R dikurangi kecil sekali minusnya. Kurangi dengan QT per RC aja. Nah, ini tambah R. Oke, jadi udah dapat kan? Ya, kita pindah ini bawah. Ini jadikan C semua, jadinya nanti V. Jadinya kita pindahin ke atas. Ini kita jadikan satu slope gitu. Jadi ini V kali C. Bentar, ini sebenarnya ada yang salah ya. Biasanya kita udah kasih topik baru. Ini kan V kali C. Tekan kapasitor dia itu. Hmm, langsung aja ya. Mungkin seharusnya nggak perlu diselesaikan. Cukup sampai ke persamaan diferensial yang ini aja sebetulnya. Sorry, kalau ketutup semua. Sampai di sini aja. Sebetulnya udah selesai di sini aja. Ya, fungsi T kan. Nah, ini juga dikasih. Kalau misalnya itu juga fungsi T. Nah, udah. Nanti akan menghasilkan tegangan. Kita per T itu I. Kita mulai dari baru aja.
ya kan? Sama. Mm. Sebenarnya sama sih kita balik-balikan juga sama. Oke, nah ini, eh, nah ini logo kota orde 4. Oke, mungkin bisa sambil lihat ke screen ya. Gitu. Jadi ini saya minta ChatGPT itu untuk bagaimana sih untuk menampilkan yang menarik itu ya. Jadi serta di sini tampilkan grafik dan nilai key atau muatan ya, key-nya secara bersamaan, dan nah ini biasanya masalah itu, dan jika key-nya sangat banyak buat dalam tabel, dan buat tabelnya bisa di scroll, karena kalau misalnya nggak gitu nanti tidak bisa di scroll, bisa di scroll kemudian bentar. Kemudian nanti hmm, gitu dulu. Kita akan lihat hasilnya nanti gimana. Analyzing. Oke. Nah, di sini pakai beberapa library. Mungkin saya bisa jelaskan beberapa aja detailnya. NumPy itu untuk numeriknya. Matplotlib itu library Matplotlib itu untuk library ngeplotnya atau grafiknya. Scipy Integrate untuk rumput kutanya. Pandas ya untuk numeriknya sama dengan NumPy dan Matplotlib. Cuma nanti ada beberapa bagian yang beda ya, Pandas sama NumPy. Kemudian Matplotlib widget dan slider. Oke, ini nanti akan muncul dan bisa di scroll harusnya. Oke, dan kita coba copy. Kita nyobanya di mana? Di Word. Oh ya enggak, di sini. Nah, 18.222.1003 underscore bisa Setiawan per UTS kontrak 2 BG. Berarti ini benar ya, nomor 4 ya. Kita paste dan kita run. Apa yang akan kita dapat? Masih loading ya? Belum belum muncul. Ah, ini muncul. Lah, ini kan ada timenya kan? Nah, sebenarnya bisa kita geser. Sulup, 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 sulup.
Hmm. Dia langsung naik charge-nya. Slup, ya kan? Dia muatannya yang terisi cepat. Tapi waktu di akhir, nah, dia mulai tersaturasi dan penuh di 5. Berarti karena di atas saturasi di 5, maka kapasitas maksimumnya ya 5. 5 kalem ya tadi. Oke, because it works. So, wait. It works. Eh, Kayaknya perlu kita tambahkan ini ya. Kita kirim ke GPT terkait komentar-komentar ininya. Don't. Nah, dia langsung memperbaiki sendiri. Nah, di sini R-nya pakai 1 ohm. Kecil sekali 1 ohm itu ya. Kapasitansinya juga 1 farad. 1 farad. Kapasitansi apa yang 1 farad? Terus ada voltage-nya juga. Voltage-nya pakai 5 volt. Oke, oke. Still write it. Oke. Kita dapat, kita copy, kita copy paste di sini. Nah, good. Tapi kita ganti dulu. Kita ganti dulu. Masa ya kapasitasnya cuma 1. Kita buat 100 lah. 100 ohm. Normalnya kan gitu 100 ohm. Nah, ini kapasitornya itu pakai nanofarad aja. 0,1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 1 nanofarad. Finalnya pakai 12 volt lah baterai ya kan. Nah, kan kita lihat klik, bagaimana perjalanannya. Masih masih berjalan, masih lama ini. Oke, masih still processing. Kalau ini berhasil nanti kita akan buat kita letakkan di Word. Nah, ini kita tes dulu. Gimana? Apakah dia berfungsi atau tidak? Itu. Dan ini video ini nggak diedit sama sekali ya video ini ya. Ini video ini sama sekali nggak dipotong, nggak diedit sama sekali. Jadi ya Bapak maupun Bapak, Ibu, teman-teman bisa lihat prosesnya secara langsung tanpa diedit sama sekali ya. Ini masih proses ini lumayan karena ya itu tadi C-nya aja segitu, C-nya aja kecil banget. Berapa varta mungkin kita ubah aja terlalu kecil, mungkin terlalu berat ya. Kita jangan segitu kecilnya lah. Milivart aja. Tuh, 2, 3. Nah, ininya 10 ohm aja. Voltasenya tetap. Oke. Go. Go. Nah, ya kan? Dia langsung pun dalam waktu slup gitu kan. Mungkin bisa kita discharge ya. Nah, betulnya dalam waktu yang ini. Loh, dia langsung naik. Karena C kan, C-nya langsung naik. Coba C 10. 0,1 kalori. Oh. Nah, ini malah kurang ini. Cuma 10 detik. Hmm, time points. Ini kurang kalau cuma 10. Kita buat 50. Kita kan pengen lihat kan ya. Nah, ini di atas saturasi di 1,2 kalau oke, minus itu jadi ya bisa kita copy and we paste. Oke.
Oke, kita login aja. Kita tunggu. Ya, disimpan dulu. Ya, itu dokumen aja. Ini sebenarnya kita asumsiin sendiri. Memang ada orang foto order 4. Oke, kita cek dulu apakah betul rumah fotonya order 4. Biasanya kita mau full. Jadi kita dikasih itu aja. Di sini ada yang manual, bos. Oke, jadi kita ambil yang manual aja. Wait. Still okay? No, I think it's good and it's better. Okay. Mhm. Karena ini manual ya, timestamp-nya segitu. Oke. Dan ya kita dapat seperti ini. Meskipun tanpa slider tapi tidak masalah. Setidaknya kalau di sini tuh lebih detail. Kan tadi kan pakai skipai ya. Untuk Runggakutunya itu dia pakai skipai. Kalau di sini dia Runggakutunya ditampilin manual. Nah, seperti ini. Ini kan Runggakuta ini untuk K1-nya, K2, K3 dan K4. Nah, sementara Runggakuta itu kan dia Ki plus K1 plus 2 kali K2 plus 2 kali K3 plus 4 per 6. Ini untuk order 4. Jadi ya kita pakai yang ini aja karena lebih apa ya lebih relevan. Lebih sesuai dengan yang tadi. Kejauhan. Nah, jadi kan kita udah membuat outputnya, kita perlu adalah buat outputnya. Kita simpan dulu. Nah, ini kan dari sini kita simpan kayak namanya tadi kapasitor baterai. Nah, kita replace saja. Oke, selesai. Dan kita insert gambarnya. Kita insert gambar. Komen. Sorry. Oh, sorry. Kok seperti ini sih? Ya, kapasitor baterai. Sipkan. Nah, muncul kapasitor baterainya. Tapi ya kita sampilin di bawah aja karena emang gak cukup kan ya. Oh, masih cukup ternyata. Sorry. Oh iya, besarnya. Outputnya sudah ada. Ya,
Jadi dengan munculnya output dan di sini juga sesuai kan dengan apa yang saya katakan tadi, untuk pengisiannya dia semakin lama akan semakin melambat. Jadi dia itu bentuknya eksponensial, satu pangkat min eksponensial. Nah, sesuai dengan ini tadi ya kan, persamaan ini yang kita gunakan. Jadi ya mungkin seperti itu dulu untuk di soal yang pertama ini. Akan saya lanjutkan untuk soal yang kedua. Jadi saya stop share dulu. Nah, mungkin untuk sementara itu dulu ya untuk soal yang pertama. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.